Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat ya pastinya. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah kewirausahaan kelas 6B. Nah, anggota kami sendiri terdiri dari yang pertama Anissa Anastasia, yang kedua saya sendiri Rama, yang ketiga Aulia, keempat Mbak Rizka, yang kelima Mbak Nur Hafijah, dan keenam Mbak Ana. Nah, baik, kali ini kita bakal ngejelasin ke teman-teman semuanya mengenai bisnis plan atau bisnis model kanvas. Nah, nama dari bisnis kita sendiri itu yaitu local snack. Nah, kenapa namanya local snack? Karena ya produk yang kita jual itu snack gitu. Snack yang bahan-bahannya itu murni gitu dari Indonesia, nggak impor dari luar negeri. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan dibahas gitu di slide berikutnya atau di penjelasan berikutnya. Jadi teman-teman simak videonya sampai selesai ya. Nah, sebelum ke penjelasan mengenai value proposition atau customer segment dan yang lainnya, nah saya bakal bahas sedikit dulu ini mengenai local snack ini. Nah, jadi local snack ini adalah bisnis atau usaha yang menjual berbagai jenis snack atau camilan kekinian yang digemari oleh semua kalangan, terutama atau khususnya itu para remaja gitu. Nah, kenapa disebut sebagai camilan kekinian? Karena produk yang kita jual itu nantinya emang benar-benar snack yang lagi digemari oleh kaum milenial sekarang gitu. Pada zaman sekarang, salah satu produknya misal yang pertama itu seblak ya. Nah, seblak itu kan udah nggak asing lagi di telinga kita ya. Kayaknya hampir semua remaja itu pasti suka seblak. Nah, jadi kita tuh bakal bikin sebuah produk seblak dalam kemasan dengan level pedas yang berbeda-beda gitu. Mulai dari level 1 sampai dengan level 10 misalnya. Atau bisa lebih lah, itu bisa disesuaikan nanti. Kemudian produk lainnya misalnya makaroni. Nah, makaroni juga memiliki kita kasih berbagai varian rasa, ada yang balado kalau yang suka pedas, kalau yang nggak suka pedas mungkin yang rasa keju yang gurih-gurih gitu. Kemudian yang ketiga, eh, salah satu teman kita kemarin mengusulkan kita tuh bakal membuat sebuah produk baru gitu, membuat sebuah produk keripik yang terbuat dari labu siam. Kemudian kita kasih bumbu-bumbu supaya memiliki varian rasa yang berbeda-beda gitu. Kemudian makanan ringan khas Jawa Barat yaitu cireng. Nah, itu juga nanti bakal masuk dalam produk kita ya. Karena cireng ini sendiri kan gak kalah menariknya gitu dibanding jajanan-jajanan hits kekinian. Nah, cireng juga ini teman yang cocok gitu buat nonton drakor ataupun nonton bola gitu. Cocok lah. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai value proposition. Nah, value proposition mengenai bisnis kami itu ada 4 di sini. Nah, sebelum sampai ke situ, saya akan menjelaskan sedikit apa itu value proposition. Nah, value proposition adalah nilai manfaat produk atau layanan yang merupakan acuan pada pernyataan bisnis atau pemasarannya digunakan oleh pelaku usaha untuk memberikan alasan mengapa konsumen harus membeli produk atau menggunakan pelayanan jasa tersebut. Nah, value proposition ini menjadi salah satu kunci utama untuk menggait pelanggan agar tertarik mencoba menggunakan produk atau membeli produk kita seperti itu. Dan juga value proposition ini menjadi salah satu alasan mengapa konsumen atau pelanggan kita memilih produk kita dibanding dengan yang lain. Walaupun pihak yang lain itu juga menawarkan produk yang sama. Nah, di sini value proposition
lokal snack ini ada 4. Yang pertama harga terjangkau. Harga terjangkau ini dimaksudkan agar seluruh lapisan masyarakat bisa membelinya dan menjangkaunya dan bisa mengkonsumsinya seperti itu, dan tidak terlalu memberatkan masyarakat seperti itu. Nah, yang kedua ini ada praktis dan kemasan menarik. Praktis ini dimaksudkan agar produk kita dapat dibawa kemanapun, kapanpun, dimanapun, dan juga bisa disimpan dimanapun seperti itu. Dan juga kemasan menarik karena kita menggunakan ziplock juga untuk menjaga makanan atau produk kita tetap awet walaupun sudah dibuka, namun ada ziplocknya, jadi memungkinkan makanan kita akan awet dan tidak cepat basi seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada berbagi varian rasa. Nah, kami akan menawarkan banyak varian rasa, jadi ada dari rasa yang manis, pedas, asin, gurih, dan yang lainnya, dan juga rasa-rasa baru yang menjadi tren pada saat itu. Nah, kami memberikan berbagai varian rasa agar masyarakat dapat memilih rasa favoritnya seperti itu. Dan juga yang terpenting ini adalah semua rasa pastinya sesuai dengan lidah orang Indonesia. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ini ada kualitas produk. Kualitas produk kita terjamin halal 100% dan juga menggunakan bahan-bahan atau produk kita itu dari petani langsung dan juga berkualitas yang baik. Jadi kita akan kita mensortir mana bahan yang baik untuk produk kita seperti itu. Walaupun kita dari petani langsung, kita tetap harus memilih mana yang baik untuk produk kita, dan juga kita tidak menggunakan MSG atau micin, dan juga tidak menggunakan bahan pengawet berbahaya, jadi aman dikonsumsi oleh anak-anak dan juga orang dewasa sekalipun seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai customer segment. Nah, customer segment atau segmentasi pasar ini yaitu cara menentukan target pasar yang tepat. Nah, di sini sasaran bisnis kita itu kepada siapa. Jadi customer segment ini itu cara untuk menentukan target pasar atau segmentasi pasar yang sesuai seperti itu. Nah, kita harus menyesuaikan konsumennya itu sesuai tidak dengan target pasar kita. Nah, dalam bisnis local snack ini ada 2, yaitu masyarakat umum, dan yang kedua itu ada franchisor. Yang pertama masyarakat umum itu dibagi menjadi 3, yaitu ada anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa. Nah, anak-anak ini karena suka dengan cemilan yang renyah-renyah itu, nah memungkinkan target kita adalah anak-anak. Yang kedua adalah remaja. Ini menjadikan prioritas kita karena remaja itu sangat suka dengan hal-hal yang baru. Nah, hal-hal yang aneh, maka dari itu kita mentargetkan kepada remaja, apalagi remaja di Indonesia sekarang ini banyak sekali suka dengan hal-hal yang baru seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah dewasa. Nah, dewasa ini jadi orang dewasa itu kan suka dengan ciri khas orang Indonesia, makanan orang Indonesia. Nah, kita akan menyajikan itu dengan rasa-rasa yang khas dengan Indonesia, dan juga karena kita tidak menggunakan MSG ya, jadi anak-anak dan orang dewasa pun juga bisa ikut merasakannya atau menikmatinya seperti itu. Nah, yang kedua ini ada franchisor. Franchisor ini jadi kita memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan produk kita. Jadi nanti kita bisa bagi hasil seperti itu. Jadi memberikan pihak lain untuk menggunakan atau memanfaatkan brand kita ini agar bisa menjadi lebih luas seperti itu. Akan saya lanjutkan mengenai channel. Nah, bagaimana sih agar orang itu tahu kalau kita itu mempunyai produk yang seperti ini, seperti ini, seperti ini? Nah, kita melalui 2 channel. Yang pertama yaitu melalui offline. Di mana offline di sini kita menyediakan barang-barang itu melalui toko-toko yang tersedia atau supermarket, terus
Alfamart, dan lain sebagainya. Agar orang lain itu bisa memilih sendiri-sendiri, juga memilih secara langsung. Kemudian kita melalui online. Nah, di mana online di sini kita menyediakan banyak channel, yaitu yang pertama kita di WA kita posting lewat WA atau bisa juga di FB, Instagram, YouTube, Twitter, atau di marketplace. Apa sih marketplace itu? Nah, marketplace itu kita melalui Shopee, kemudian Lazada gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada customer relationship atau hubungan konsumen. Di mana hubungan konsumen di sini kami menyediakan konsumen dengan baik, yaitu ketika kita mempunyai produk ini. Nah, kita memberikan diskon kepada pembeli atau kita memberikan promo di media sosial. Kemudian kita melayani chat dengan baik. Nah, apabila ada seseorang yang atau pembeli yang membeli barang dari kita atau produk dari kita, maka sebaik mungkin kita fast respon atau kita tuh cepat-cepatan untuk membalas pembeli tersebut. Kemudian kita memberi bonus. Nah, di mana bonus di sini kita memberikannya itu ketika barangnya naik atau barangnya itu mahal gitu, mahal, terus kita memberikan bonus, memberikan diskon itu yang rendah gitu, bukan rendahan tapi juga tidak mahalan gitu. Nah, kemudian ada juga kita memberikan bonus. Nah, bonus di sini ketika ada pembeli yang membeli lebih dari 10 misalnya. Nah, sebaik mungkin kita itu memberikan bonus yang sepantasnya. Dan ada lagi, ketika ada pembeli yang membeli lebih dari 10, misalnya 100 gitu, kita sebaik mungkin memberikan bonus yang pantas untuk pembeli tersebut. Nah, kemudian ada juga kita sebagai konsumen itu menangani keluhan dari para pembeli. Misalnya, pembeli membeli produk atau membeli barang dari kita, dan mereka itu memberikan pengulasan atau keluhan kepada kita, maka sebaik mungkin kita meresponnya dengan baik dan menjelaskan kenapa bisa kayak gini. Nah, ini misalnya kayak barangnya kenapa makanannya kenapa jadi kayak gini, berantakan kayak gini, nggak rapi, terus kenapa keripiknya jadi pecah-pecah gitu. Nah, kita bisa menjelaskannya. Nah, ini kayak gini itu karena paketan, jadi mohon maaf apabila tidak mengenakan hati kayak gitu, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rizka. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu revenue stream. Revenue stream itu memiliki arti sumber pendapatan atau cara memperoleh pemasukan. Nah, gimana sih cara untuk memperoleh pemasukan? Yang pertama, penjualan melalui offline. Jadi nanti kita itu menyediakan toko supaya konsumen dapat langsung ke toko untuk memilih snack-snack yang diinginkan. Terus yang kedua yaitu penjualan melalui online. Kita dapat menjual snack-snack tersebut melalui online seperti Facebook, Marketplace, Instagram, Shopee, dan kita juga dapat bekerja sama dengan Gojek dan Grab. Karena pada pandemi ini biasanya orang-orang khawatir untuk datang langsung ke toko sehingga mereka dapat membeli snack-snack tersebut melalui online. Terus yang ketiga, franchising atau waralaba. Franchising sendiri memiliki arti suatu hubungan kerjasama antara pemilik waralaba franchisor dengan pembeli waralaba franchise dengan kontrak yang disepakati. Jadi nanti ada orang yang membuka cabang dengan menjual menggunakan brand milik kita atau barang milik kita. Baik, selanjutnya yaitu resource atau sumber daya. Bagian ini berisi
daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki oleh perusahaan. Semua jenis sumber daya, mulai dari kebutuhan sumber daya manusia, pengelolaan bahan baku, dan penataan proses operasional usaha. Nah, sumber daya apa saja sih yang dibutuhkan dalam usaha ini? Yang pertama yaitu bahan baku. Nah, bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan snack ini yaitu singkong, makaroni, terus japan atau labusium, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu peralatan. Peralatan yang dibutuhkan dalam usaha ini yaitu mesin produksi, seperti tempat pengukusan, tempat penggorengan, tempat penyimpanan, tempat pengemasan, dan lain sebagainya. Dan di sini juga membutuhkan bahan-bahan pendukung seperti plastik, terus tempat packing, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu karyawan. Karyawan di sini sangat dibutuhkan dalam proses produksi, pendistribusian barang, pelayanan proses jual beli, dan proses pemasaran pada konsumen. Selanjutnya yang keempat yaitu toko. Di sini toko juga sangat berperan penting dalam sebuah usaha atau sebuah industri. Toko berperan sebagai tempat produksi serta pelayanan jual beli pada konsumen dan sekaligus tempat pendistribusian barang yang akan dipasarkan nanti. Jadi, resource yang dibutuhkan dalam usaha ini yaitu yang pertama bahan baku, yang kedua peralatan, yang ketiga karyawan, dan yang keempat yaitu toko. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang key partners. Key partners itu berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Nah, posisi-posisi partners bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Karena tak ada salahnya jika menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis yang sesuai dengan ekspektasi. Key partners kita itu siapa aja sih? Yang pertama, petani. Mengapa kita mengambil key partners petani? Karena apa? Kita membuat keripik labu siam. Nah, itu kan bahan utamanya langsung kita ambil dari petani agar karena dari petani itu pertama murah dan terus juga terjangkau semuanya, ya seperti itulah. Yang kedua, supplier. Kenapa kita mengambil supplier? Karena kita menjual seperti seblak, makaroni, itu kita ambil dari supplier dulu, baru kita masak sendiri, terus baru kita pasar. Kenapa sih kita memilih toko kelontong? Kan karena toko kelontong itu kan banyak ya di mana-mana. Semua itu ya banyak lah, kita menjumpai toko kelontong itu banyak. Terus juga toko kelontong itu umum, yang belanja di toko kelontong itu juga banyak. Jadi kalau kita produk kita dikasihkan ke toko kelontong itu nanti jadi banyak yang beli, karena toko kelontong itu sangat banyak kita jumpai, mudah dicari juga, dan yang beli di toko kelontong itu juga banyak. Seperti yang terakhir, kenapa sih kita memilih pasar? Karena pasar itu adalah pusat perbelanjaan yang sangat strategis. Yang belanja di situ itu bukan hanya penduduk sekitar pasar, tapi juga warga atau masyarakat di daerah-daerah lain. Pasar itu juga tempatnya umum, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang key activities. Apa sih yang dinamakan dengan key activities? Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai.
Oke, aktivitas yang kita jalankan itu apa aja sih? Kayak aktivitas kita itu dari mana sampai mana sih? Yang pertama, kita meracik bumbu terlebih dahulu. Semua bumbu kita racik, terus kemudian yang kedua, kita memasak snack tersebut. Setelah memasak, kita menyiapkan, menatanya dengan rapih. Kemudian yang terakhir, baru kita mengemas produk tersebut. Kemudian ada cost struktur atau struktur biaya. Cost struktur ini adalah rincian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan suatu bisnis. Agar bisnis bisa berjalan secara efisien, minimalkan risiko kerugian, dan juga menentukan proporsi nilai yang tepat untuk pelanggan. Nah, pengeluaran yang paling banyak digunakan dalam bisnis ini yang pertama itu membayar gaji karyawan, yang kedua membuat pemasaran dan juga promosi. Nah, membuat pemasaran dan promosi ini dalam bisnis kami bisa seperti menggunakan alat media sosial seperti contohnya Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan juga YouTube. Yang kedua bisa melalui marketplace. Yang ketiga bisa membuat brosur, banner, ataupun baliho semenarik mungkin agar menarik perhatian para pelanggan. Dan yang terakhir menyewa tempat kita untuk berbisnis. Sekian yang dapat kelompok kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.